Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nirza Ramadan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluleo. Saya akan menjelaskan mengenai kondisi fisik rumah dan sisa makanan terhadap keberadaan vektor tikus di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Tikus adalah binatang yang termasuk dalam ordo Rondentia yang dikenal sebagai hewan pengerat dan pemakan segala jenis makanan. Ini sering menimbulkan kerusakan dan kerugian dalam kehidupan manusia, antara lain dalam bidang pertanian, perkebunan, permukiman, dan kesehatan. Menurut Priyambodo 2009 dalam penelitian Ernawati dan Dwi tahun 2013 di bidang kesehatan. Tikus sebagai vektor penyakit pada manusia seperti Yersiniosis, Leptospirosis, dan Salmonella. Sedangkan patogen yang dapat ditularkan kepada manusia yaitu limfositis, Choriomeningitis, Entamoebusitolika, dan Giardia morris. Kondisi rumah di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi yang padat akan penduduk, khususnya di daerah RT 1 dan RT 2 RW 4, bisa dilihat dari segi bangunan rumah dan posisi rumah warga yang sebagian besar jarak antara rumah satu dan yang lain berdekatan, lingkungan rumah yang jarang diperhatikan, dan kondisi saluran pembuangan air limbah yang terbuka. Selain itu, faktor keberadaan tikus di dalam rumah dapat dilihat melalui ventilasi, pencahayaan, kondisi spal, dan sisa makanan. Salah satu tanda keberadaan vektor tikus yaitu adanya feses atau kotoran tikus di dalam rumah, bekas gigitan, jejak dan bangkai tikus di sekitaran saluran pembuangan air limbah, jalanan, pagar, dan bahkan di dalam rumah warga, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan penanggulangan agar keberadaan vektor tikus di daerah tersebut berkurang serta dapat membantu menurunkan populasi keberadaan vektor tikus satu tingkat dari sebelumnya agar tidak menimbulkan penyakit pes dan leptospirosis kepada masyarakat. Keberadaan tikus di lingkungan manusia dapat mencerminkan sanitasi lingkungannya. Tikus menyukai tempat yang kotor, lembab, dan kurang pencahayaan menurut Supriyati dan Ustiawan tahun 2013. Salah satu persyaratan rumah sehat menurut Kemenkes nomor 829/SK garing Romawi 7 garing 1999, rumah sehat harus bebas dari vektor penyakit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor keberadaan vektor tikus di dalam rumah Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain penelitian cross-seksional yang dilaksanakan pada bulan April 2017 di Kelurahan Sukajadi RT 01 dan RT 02 RW 4 Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Besar sampel sebanyak 46 kepala keluarga. Prosedur pengambilan sampel dilakukan lewat teknik simple random sampling. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer yang dilakukan melalui lembar checklist dan observasi, dilihat dari ditemukan atau tidaknya keberadaan vektor tikus di dalam rumah. Faktor yang berhubungan dengan keberadaan vektor tikus di dalam rumah yaitu ventilasi, di mana kondisi ventilasi yang tidak memenuhi syarat mempunyai 9 kali berisiko terhadap keberadaan vektor tikus di dalam rumah dibandingkan dengan ventilasi yang memenuhi syarat. Ventilasi berfungsi agar terjadinya pertukaran udara antara udara di dalam rumah dan di luar rumah. Ventilasi sebaiknya ditutup dengan kawat kasa sebagai penghalang berbagai vektor pengganggu masuk ke dalam rumah. Yang kedua adalah pencahayaan. Rumah yang sehat memerlukan cahaya yang cukup, tidak kurang dan tidak terlalu banyak. Kurangnya cahaya yang masuk ke dalam rumah, terutama cahaya matahari di samping kurang nyaman, juga merupakan media atau tempat yang baik untuk hidup dan berkembangnya bibit penyakit menurut Noto Atmojo tahun 2007. Yang ketiga, kondisi spal, di mana kondisi spal yang tidak memenuhi syarat mempunyai peluang 15 kali beresiko terhadap keberadaan vektor tikus di dalam rumah dibandingkan dengan kondisi spal yang memenuhi syarat. Menurut Kemenkes RI nomor 829/Menkes SK Romawi 7 1999, saluran pembuangan air limbah di rumah tangga harus memenuhi syarat. Saluran pembuangan air limbah yang memenuhi syarat berarti memiliki saluran yang tertutup, tidak tersumbat, dan tidak menimbulkan bau. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.